Dalam sebuah pesta penolakan yang diklaim demi hak masyarakat adat, terselip sebuah tanya, jangan-jangan rakyat kecil itu sendiri yang sedang dijadikan hidangannya. Tanpa izin dari saya, tanpa pengetahuan dari saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Kok saya ditampil ke depan? Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Kasus Mama Yasinta menjadi bukti nyata bahwa seringkali penolakan terhadap program proyek strategis nasional di daerah tidak selalu berasal dari resistensi organik masyarakat lokal. Proyek strategis nasional pada dasarnya dirancang pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di daerah yang selama ini tertinggal. Pengakuan jujur dari Mama Yasinta menyadarkan publik bahwa masyarakat Papua sebenarnya menginginkan kemajuan dan kedamaian, bukan dijadikan komoditas politik oleh pihak yang hanya mencari panggung dari konflik. Spill the tea dikit nih guys, pernah kepikiran nggak sih kalau konten-konten edgy bernuansa politik yang sering banget seliweran di FYP kita itu ternyata ada bandar atau sponsornya? Yuk kita bedah bareng biar nggak gampang kemakan hoax. Dari bocoran dokumen Kurawal Foundation baru-baru ini, ada beberapa red flag gede yang secara psikologis sengaja disetting buat menargetkan pikiran dan emosi kita sebagai Gen Z dan generasi Alpha. Nomor 1, red flag aliran dana asing. Ada udang di balik batu. Dalam dokumen itu, ketahuan banget ada request dana miliaran rupiah dari Open Society Foundations dari luar negeri buat mendanai gerakan di sini. Kalau kita baca atau kita sering dengar, oh film itu butuh biaya besar, Ya. butuh manpower, butuh dan lain-lain. Gimana caranya? Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhak tuh ngomong pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak. Ini ngajarin kita buat selalu skeptis. Nggak ada makan siang gratis, guys. Kalau ada asing berani bayar mahal buat bikin gerakan sosial di negara kita, pasti ada agenda foreign interference buat ngacak-ngacak stabilitas rumah kita sendiri. Nomor 2, kita cuma dijadiin target eksploitasi emosional. Ini yang paling mind-blowing. Dokumen itu terang-terangan ngaku kalau target utama mereka adalah kita, dan cara yang terbukti efektif adalah lewat short-form content buat ngebangun emotional connection. Artinya apa? Mereka sengaja nge-bypass logika kita dan langsung nyerang emosi. Alih-alih diajak mikir kritis pakai data, kita malah di-gaslight biar ikutan emosi. Jangan mau jadi boneka penggerak opini mereka. Nomor 3, kearifan lokal yang dipolitisasi. Mereka juga secara spesifik nargetin teman-teman pemuda adat dan mahasiswa di daerah. Kasian banget kan, kearifan lokal yang harusnya dihargai malah dipolitisasi dan dijadiin simbol resistensi doang. Padahal, real konteksnya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya ngebangun infrastruktur dan ekonomi di daerah biar makin maju dan merata. Nomor 4, framing otoriter itu cuma fear-mongering. Di proposalnya, mereka pakai kata-kata seram kayak authoritarian governance atau rising militarism. Come on, ini jelas framing sepihak alias fear-mongering. Kenyataannya, pemerintahan sekarang terbentuk dari pemilu demokratis dan sah. Menyebut kolaborasi nasional otoriter itu narasi pesimis yang dibuat biar kita trust issue sama negara sendiri. Be smart, jangan mau dikendalikan. Sebagai generasi yang bakal pegang kendali Indonesia di masa depan, kita harus punya digital literacy yang kuat. Kritis terhadap pemerintah itu valid dan boleh banget, tapi pastikan kritik kita murni dari keresahan sendiri, berbasis data, jangan mau dieksploitasi emosinya cuman agenda politik yang didanai asing. Stay alert, fokus glow up, dan mari bangun Indonesia dengan narasi yang lebih positif.